Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Evita Markazeli, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 13 Debus, Kabupaten Bangka Barat. Hari ini saya ditemani oleh kepala sekolah saya, Ibu Niken Siswanti. Saya akan melakukan wawancara ketika beliau mengambil keputusan tentang dilema etika. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Ibu hari ini Bu? Ya, alhamdulillah baik. Baik Bu, hari ini saya mau sedikit berbincang-bincang dengan Ibu tentang cara Ibu mengambil keputusan ketika Ibu menghadapi suatu kasus dilema etika. Dilema etika ini ketika Ibu dihadapkan pada suatu kasus yang mengandung unsur dua kebenaran yang saling bersinggungan atau yang saling bertentangan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Kalau selama ini biasanya saya kalau ada persoalan etika, biasanya saya akan melihat dulu tipenya ya. Kemudian saya sesuaikan melanggar atau tidak aturan. Kalaupun misalnya melanggar aturan, saya pun harus melihat sisi kemanusiaan. Seperti itu. Terus kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah ini ya Bu, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung dilema etika tadi? Biasanya saya akan bermusyawarah dengan rekan-rekan guru, ya, teman sejawat yang ada di sini. Nah, setelah itu baru saya mungkin bisa mengambil keputusan. Oh ya, baik. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Ya, biasanya saya akan mengidentifikasi dulu masalahnya, ya. Kemudian saya akan bermusyawarah dengan teman-teman, dengan rekan guru. Kemudian baru saya memutuskan. Ya, baik. Kemudian Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang efektifnya itu biasanya hasil dari musyawarah dengan teman-teman, itu yang efektif ya. Karena berarti keputusan bersama. Oh iya, baik Bu. Kemudian Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan ketika muncul kasus-kasus dilema etika ini? Ya, biasanya kalau sifatnya tantangan ini dari segi kemanusiaan itu yang agak sulit kita menentangnya, karena kalau memang itu aturannya melanggar, tetapi dari segi kemanusiaan kita tidak bisa. Iya, jadi kita lebih mengutamakan sisi kemanusiaan perlu pertimbangannya. Ya, sangat betul sekali. Saya setuju sekali dengan pendapat Ibu. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus nih untuk menyelesaikannya, dan bentuk serta prosedurnya itu seperti apa? Biasanya tergantung dari masalahnya. Ya. Kalau misalnya memang masih membutuhkan, masih bisa ditunda keputusannya, maka saya akan berkomunikasi dulu dengan rekan-rekan teman-teman yang ada di sini. Kemudian kalau memang itu mendesak, maka tentu setelah bermusyawarah dengan teman-teman, saya langsung mengambil keputusan. Oh iya, baik Bu. Terus kemudian adakah seseorang atau faktor nih yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ketika muncul kasus dilema etika ini? Ya, biasanya saya akan meminta, mungkin ada beberapa guru yang saya anggap mampu untuk memberi masukan kepada saya, atau bisa juga semua rekan guru mungkin dalam rapat, saya akan meminta pendapat mereka untuk mempermudah saya mengambil keputusan. Baik Bu. Kemudian nih, pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, dalam masalah dilema etika ini, biasanya kita akan berbenturan nanti dengan aturan dan sisi kemanusiaan. Maka dari itu kita perlu berkomunikasi dengan semua yang ada di SD ini, supaya nanti keputusan itu menjadi keputusan bersama. Kemudian dalam mengambil keputusan berarti saya lebih merasa kuat karena ada yang
bersama-sama saya mengambil keputusan. Oke. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Ya, sama-sama. Demikianlah wawancara saya dengan kepala sekolah saya, Ibu Niken Siswanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ervita Markazeli, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 13 di Bus Kabupaten Bangka Barat. Saya akan melakukan wawancara kedua tentang pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Andria Sari. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 14 Debus Kabupaten Bangka Barat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah. Baik. Hari ini saya akan melakukan sedikit wawancara tentang cara Ibu mengambil keputusan ketika menghadapi kasus yang mengandung dilema etika, Bu ya. Dilema etika ini kita berhadapan dengan kasus yang memiliki dua sisi yang saling bersinggungan atau dua sisi kebenaran yang sama-sama benar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini, Bu? Selama ini yang saya lakukan, di sini ya saya melihat kasusnya itu bagaimana terlebih dahulu ya. Misalnya kasus apa, kemudian di sini yang jelas di sini saya akan ini ya akan memilah ya, melihat kasusnya itu bagaimana, apakah itu melanggar atau misalnya di situ tidak ya. Yang jelas itu kita melihat bagaimana itu cari itu maksudnya yang terbaiknya itu bagaimana, baru apakah itu misalnya yang jelas itu jangan sampai menyinggung yang bersangkutan itu kasus. Mengambil dari sisi kemanusiaan. Iya, benar, dari sisi kemanusiaan ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Yang jelas yang pertama saya lakukan itu terlebih dahulu itu musyawarah ya. Musyawarah dulu dengan dewan guru. Kemudian setelah itu baru ya di sini setelah melakukan musyawarah itu baru ya baru ini maksudnya baru mengambil keputusan itu mana yang baik. Terus kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Seperti yang saya katakan tadi, pertama itu musyawarah ya. Setelah itu baru ya mempertimbangkan masukan-masukan dari rekan-rekan guru, kemudian tenaga pendidikan yang ada di sekolah ya. Kemudian setelah itu baru mengambil keputusan yang baik. Baik, Bu. Kemudian nih, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Sepertinya komunikasi ya, melakukan komunikasi yang baik, kemudian dengan yang jelas tadi dengan seluruh di sini rekan guru, kemudian pegawai yang ada di sekolah. Oke Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang jelas itu masalah kemanusiaan ya. Itu yang terlebih dahulu ya. Kemudian di sini baru ya di sini baru itu misalnya di sini baru melihat kira-kira aturan yang berlaku kira-kira mana yang baik gitu. Jadi Ibu lebih mempertimbangkan sisi kemanusiaannya dulu, baru mengambil keputusan dari peraturan ya Bu. Oke. Baik. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya itu seperti apa kira-kira Bu? Yang jelas kalau jadwal itu sepertinya tidak ada ya. Yang setelah itu yang saya perlukan kayak sebenarnya waktu ya. Waktu ya baru mempertimbangkan kira-kira keputusan apa yang bisa dibuat. Jadi Ibu membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan keputusan ya Bu. Oke. Selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Seperti yang masukan ya, masukan
dari rekan kerja ya. Kemudian di situ dengan itu ya bisa mempermudah ya, mempermudah saya di sini ya, dalam ini ya, dalam mengambil keputusan tersebut. Baik Bu, jadi rekan kerja Ibu ya yang sangat membantu. Iya. Oke, terus kemudian Ibu, pertanyaan terakhir ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini? Musyawarah. Ya. Dengan adanya musyawarah ya, semua masalah itu bisa terselesaikan. Iya. Baik. Terima kasih ya Bu, sudah mau berbincang-bincang dengan saya, sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih. Demikianlah wawancara kedua saya tentang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang